Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview terkait dengan presentasi anggaran laba jangka pendek dan analisis kinerja, baik untuk kelas A dan kelas B. Untuk kelas B sendiri, untuk tanya jawabnya sudah saya review pada Zoom presentasi kelas B. Ya, oke. Berikut merupakan kumpulan pertanyaan terkait dengan presentasi kelompok. Nah, yang pertama untuk materi anggaran laba jangka pendek, ini pertanyaan dari Amanda Latifa Putri. Jadi izin bertanya, tadi dijelaskan laba kontribusi merupakan kelebihan pendapatan penjualan di atas biaya variabel. Apakah kelebihan tersebut berdampak baik bagi perusahaan? Oke, kita coba jawab ya. Jadi sebelumnya analisis margin kontribusi itu memang secara garis besar memang bermanfaat ya untuk menghitung margin masing-masing produk. Kenapa? Karena kalau kita bicara terkait dengan anggaran, kemudian akuntansi manajemen, memang kan ranahnya adalah ranah manajerial. Nah, ini tuh informasi-informasinya juga berguna banget buat manajemen dan informasinya pun eh, tidak harus mengikuti standar tertentu. Jadi kalau misalkan mau menghitung margin kontribusi per produk itu sangat diperbolehkan gitu. Sangat bisa melalui analisis margin kontribusi ini. Nah, kemudian terkait dengan kalau hasilnya ternyata memang menghasilkan laba kontribusi margin yang positif gitu ya. Apakah berdampak bagi perusahaan? Tentunya berdampak. Kenapa? Kalau kita lihat dari rumusnya sendiri ya, untuk margin kontribusi bersihnya saja dari total penjualan bersih, nanti kemudian teman-teman bisa kurangkan dengan seluruh total biaya-biaya variabel, baik biaya variabel yang menyangkut ke produksi maupun yang non-produksi. Ini kalau misalkan ternyata si margin kontribusi bersihnya itu adalah positif, maka teman-teman bisa melihatnya bahwa positif tersebut itu nantinya bagaimana si labanya bisa diatribusikan kepada biaya-biaya tetap yang memang tidak bisa dihindarkan gitu. Kalau misalkan margin kontribusi positif pun nantinya bisa jadi menutup atau tidak menutup gitu. Kalau bermanfaat, iya bermanfaat. Tapi lebih lanjutnya lagi, apakah nantinya bisa menutup atau tidak, yang nanti hasilnya adalah laba operasi ya teman-teman. Kalau margin kontribusinya sudah dikurangkan dengan semua biaya tetap baik yang berasal dari produksi maupun non produksi itu kan bisa dilihat dari laba, bisa kelihatan ya angka laba operasinya seperti itu. Jadi pastinya berdampak perusahaan. Kalau baik atau tidaknya itu dilihat lagi tadi. Positif belum tentu nantinya bisa menutupi keseluruhan daripada biaya tetap. Nah, kemudian gimana? Pertanyaan lebih lanjut mungkin akan seperti ini. Bagaimana jika misalkan tidak menutupi gitu kan? Nah, nanti dievaluasi lagi harusnya oleh manajemen mengapa margin kontribusinya tidak bisa menutupi, bisa jadi karena dari penjualannya ataupun dari biaya-biaya tetapnya yang memang terlalu bengkak gitu ya. Ada dua opsi yang bisa difokuskan seperti itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari Elba Seville, izin bertanya, tadi dijelaskan oleh teman-teman, kalau tidak ada perubahan harga jual, bagaimana jika produksi terjadi over budget karena ada kesalahan dalam analisis BEP, bisa membuat perusahaan mendapat kerugian yang lumayan. Apakah harga jual masih tetap atau akan berubah? Oke, nah ini rasanya bisa dijawab sekalian dijawab dengan pertanyaan Indira Julianti. Izin bertanya, apa akibatnya jika asumsi dasar dari analisis break-even point tidak terpenuhi dan apa yang harus dilakukan? Adakah alternatif lain? Nah, ini terkait dengan penyimpangan ya yang mungkin terjadi pada saat melakukan penganggaran analisis BEP dengan yang aktualnya. Nah, teman-teman saya kasih ilustrasi 3 tabel seperti ini. Kalau tabel yang break even point ini ambilnya dari Ibu Yunika Murdayanti ya bukunya.
Nah, ini kita coba jika misalkan penjualan 50 unit, kemudian harga per unit untuk di titik break-even point itu kan 5, teman-teman, sehingga menghasilkan total penjualan 250. Sementara untuk biaya variabelnya sendiri 150, sehingga dia punya margin kontribusi 100, dikurangi seluruh biaya tetapnya adalah 100, maka laba operasinya 0. Maka disinilah terlihat terpenuhi ya break even point dengan total penjualan 250 atau dengan unit penjualan 50 unit pada harga jual per unitnya adalah Rp5. Nah, kalau ternyata aktualnya lebih kecil, kita masukkan biaya variabel sama biaya tetapnya sama, kita lakukan simulasi jika oke, ini sepertinya. Oke, oke. Sorry, ini gini teman-teman. Ini typo error di sini ya. Ini kalau biaya variabelnya ya, kita coba biaya variabel. Karena tadi pertanyaan Elba, itu gimana kalau produksinya terjadi over budget. Oke, kalau produksi mungkin kita akan ubah di biaya variabelnya ya. Ini harusnya penjualannya 50 unit kali Rp5 karena kita di sini maunya sama. Yang berbeda lah biaya variabel karena mengacu ke pertanyaannya Elba. Nah, kalau misalkan di sini adalah Rp2 per unit sementara unit yang terjual 50, maka kan total biaya variabelnya adalah 100 nih, teman-teman. Sehingga margin kontribusinya adalah 150. Maka biaya tetapnya adalah 100. Nah, dia laba operasi. Artinya kalau misalkan ternyata biaya variabelnya ini kan tidak membengkak ya. Kalau tidak membengkak itu tidak masalah ya. Bisa dilihat dari ilustrasi ini. Nah, akan tetapi tadi pertanyaannya gimana jika ternyata lebih besar? Gitu. Kita coba. Oke. Pada penjualan 50 unit dengan harga jual per unitnya adalah Rp5 dan biaya variabelnya juga sama, teman-teman. Rp5 sama dengan harga jual. Sama dengan harga jual. Nah, kemudian margin kontribusinya kan 0 ya. Margin kontribusi 0 tidak bisa menutupi biaya tetap sehingga laba operasinya juga akan negatif. Nah, kan seperti ini jika membengkak. Nah, ilustrasinya seperti ini ada di kanan atasnya teman-teman nih. Nah, kemudian bagaimana? Nah, itu yang ditanyakan oleh Elba selanjutnya dan oleh Indira. Nah, gimana sih alternatifnya? Ini sangat mungkin terjadi ketika pada asumsi kita mengasumsikan atau menarik hasil BEP-nya berapa sih? Dan ternyata pada saat kita membuat perhitungan BEP nggak sesuai dengan aktualnya, itu bisa saja terjadi. Nah, nanti teman-teman bisa yang pertama ke depannya menanggapi hal tersebut, maka teman-teman bisa mengubah harga jualnya. Bisa saja pada taraf yang bisa diterima oleh perusahaan. Kemudian, karena kan tadi dua ya, yang bisa kita highlight itu sudah pasti. Kalau terkait dengan laba rugi, pasti pendapatannya, pasti revenue-nya, atau di beban-bebannya. Nah, maka yang kedua adalah melakukan efisiensi biaya, khususnya baik biaya variabel maupun tetap secara wajar yang tentunya juga bisa diterima oleh manajemen. Terkait dengan anggaran laba jangka pendek lagi, ada pertanyaan dari Tania Angel, mengapa BEP perlu diketahui dalam suatu industri atau perusahaan, dan apakah analisis BEP bisa dirasakan manfaatnya? Oke, kita jawab. Analisis BEP memang kerap digunakan di perusahaan terkait dengan kenapa gitu, kok perlu diketahui. Nah, karena perusahaan itu kan memang mau ya teman-teman, namanya saja profit oriented. Kalau kita kerucutkan dia adalah perusahaan manufaktur yang memang jualannya adalah menjual barang dagang, maka si perusahaan itu kan memang ingin mengetahui berapa sih minimum kuantitas yang hendak dicapai gitu. Motivasi juga kepada divisi sales gitu. Dan ingin menargetkan
divisi tertentu terhadap satu komitmen ya, ini kan target gitu, maka ini terkait dengan satu komitmen gitu. Nah, BEP juga bisa dirasakan dalam jangka pendek ya, ini typo error, ini harusnya jangka pendek. Terlebih lagi, ternyata jika asumsi-asumsi yang digunakan dalam BEP ini tidak berbeda jauh dengan aktual. Nah, tentunya bisa langsung dirasakan manfaatnya. Seperti itu. Oke, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sudah di anggaran laba jangka pendek, kemudian masuk ke materi yang berbeda terkait dengan analisis kinerja. Untuk analisis kinerja sendiri, ini mengapa perlu dianalisis? Karena ini ya, untuk analisis kinerja itu sendiri kita ada konsep terkait dengan teori biaya standar. Nah, ini ada pertanyaan dari Putri Maulidia. Bagaimana cara perusahaan memilih jenis biaya standar yang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut? Kemudian saya ingin jawab dibarengi dengan pertanyaan dari Sabrina Fitrianti, mengapa biaya standar harus dibuat sebelum proses produksi? Nah, teman-teman, terkait dengan biaya standar, mengapa sih harus dibuat sebelum proses produksi? Karena gini, pertama, kalau misalkan untuk biaya standar sendiri, nantinya diperlukan dalam dalam keberlanjutannya itu adalah saya lanjut ya. Jadi intinya membuat biaya standar itu memang nantinya diperlukan untuk evaluasi ya terkait dengan penyimpangan antara biaya standar dan juga aktualnya. Dan alasan simpelnya juga kenapa sih harus dibuat biaya standar, karena dalam memproduksi tentunya kan ini terkait dengan sumber daya ya, sumber daya yang ada di perusahaan. Nah, sehingga perusahaan tuh lebih fokus gitu, apakah nantinya memproduksi sesuai dengan asumsi-asumsi biaya standar yang ada gitu. Jadi untuk memfokuskan diri dalam memproduksi sesuai dengan sumber daya yang ada dan yang memang sudah diasumsikan gitu. Nah, itu terkait dengan Sabrina Fitrianti ya pertanyaannya. Nah, ini sekarang dengan Putri Maulidia. Nah, bagaimana cara perusahaan memilih jenis biaya standarnya? Nah, jenis-jenis biaya standar, kalau kita lihat dari mengacu ke textbook dari akuntansi biaya Mulyadi, jadi biaya standar itu bisa dikelompokkan ke macam-macam nih teman-teman. Bisa standar teoritis, kemudian standar normalnya, kemudian standar biaya waktu yang lalu, pelaksanaan terbaik yang bisa dicapai. Kalau standar teoritis itu gini teman-teman, perusahaan itu membuat biaya standar mengacu ke produksinya itu adalah mesin. Mesin itu misalkan dalam 1 tahun, dia secara teori berapa sih jam yang bisa diproduksi oleh mesinnya. Nah, akan tetapi teman-teman hati-hati. Itu kan secara teori, tapi kalau kita lihat pada saat praktiknya, mesin itu yang mengoperasikan siapa? Manusia. Apakah manusia terus-terusan bisa bekerja? Kemudian apakah mesinnya itu entah itu teman-teman di garmen, di apa yang memproduksi baju misalkan ya, kegiatan jahit menjahit, apakah mesin jahitnya terus-terusan bisa terus untuk membuat bajunya, kemudian ataupun mesin yang memproduksi produk sesuatu tuh dia tidak perlu maintenance atau dia itu perlu untuk waktu didiamkan sejenak. Memang kan ada mesin-mesin yang seperti itu gitu, tidak bisa di-push terus-menerus. Nah, sehingga standar teoritis ini digantikan gitu, ada teori-teori baru gitu ya, ada maksudnya pendekatan-pendekatan baru terkait dengan jenis biaya standar. Contohnya adalah standar normal. Kalau misalkan standar teoritis dalam 1 tahun, katakanlah mesinnya bisa bekerja 7.000 jam, sekian jam gitu ya, sekian ribu jam. Dari sekian ribu jam itu nanti akan dieliminasi lagi dengan waktu tunggunya, waktu maintenance-nya, kemudian waktu dia
mesinnya harus istirahat. Nah, itulah terkait dengan standar normal gitu ya. Nah, itu pun harus memang ditetapkan oleh manajemen sebaiknya memakai yang mana untuk perusahaan tersebut. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Safa Atania. Mengapa perusahaan perlu melakukan analisis varians dan apa kaitannya dengan penilaian kinerja? Nah, tentunya tadi kan kita sudah ada sedikit gambaran bahwa memang untuk analisis varians itu adalah seluruh pos-pos yang ada, katakanlah sekarang kita mau menganalisis varians laba rugi. Berarti pos-pos yang ada di laba rugi nanti kalian akan menyelisihkan kan antara saldo atau rupiah yang sudah dianggarkan sama yang terjadi. Seperti itu. Nah, karena apa? Karena alur analisisnya seperti itu, maka apa manfaatnya? Tentu saja manfaatnya adalah perusahaan ke depannya bisa mengevaluasi kenapa kok tidak menguntungkan ya pada pos-pos pendapatan, apakah harga jual saya itu terlalu rendah ya, seperti itu. Padahal kemampuan pasarnya itu sebenarnya bisa gitu. Jadi nanti bisa dianalisis, oh ternyata memang kita belum banyak upaya untuk mendekati pasar, untuk mengetahui selera-selera pasar gitu. Ternyata memang segmen pasar kita kalau kita jual di 500.000 per unit tuh sebenarnya laku-laku aja gitu, apalagi ini tuh di daerah perkotaan gitu. Nah, di situ kan bisa dianalisis lebih lengkapnya sih sebenarnya, walaupun analisis varians hanya sampai pada ini tidak menguntungkan, ini menguntungkan. Hanya sebatas itu sebenarnya. Tapi kalau mau dilakukan analisis terusan daripada hasil varians tadi, ya banyak manfaatnya, teman-teman bisa mengambil berbagai keputusan sesuai dengan konteks mana sih gitu yang teman-teman mau analisis gitu sih. Yang pertama manfaatnya tentunya untuk mengetahui ada atau tidaknya ya penyimpangan realisasi dibandingkan dengan anggaran, itu udah pasti. Nah, yang kedua untuk mengetahui lebih lanjut alasan kenapa sih terjadi penyimpangan. Kemudian yang ketiga, kalau sudah kita tahu adanya alasan, berarti apa selanjutnya gitu kan. Nah, selanjutnya ke depannya juga bisa dilakukan apa ya, apresiasi, perusahaan apresiasi kepada departemen-departemen yang memang bisa gitu berkontribusi untuk hal-hal yang menguntungkan gitu, yang benar-benar menguntungkan, dan juga mengevaluasi departemen-departemen yang sekiranya berkontribusi terhadap hal yang tidak menguntungkan. Bukan berarti yang tidak menguntungkan itu selalu buruk. Nah, tapi kan ini menjadi dasar untuk evaluasi. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya masih pada materi analisis kinerja. Pertanyaan dari Amanda Latifah Putri. Untuk varians bahan baku, apa bisa terjadi kemungkinan varians bahan baku tidak menguntungkan? Nah, jika bisa, penyebabnya apa? Tentunya teman-teman untuk varians itu kan hasilnya yang ada dua nih, ada menguntungkan dan ada tidak menguntungkan, ada favorable, ada unfavorable. Nah, baik favorable maupun unfavorable itu bisa terjadi pada setiap pos. Mau dia bahan baku, mau dia tenaga kerja, mau dia itu pos biaya operasional lainnya, atau biaya produksi dan lain sebagainya, itu bisa saja terjadi. Jadi itu udah terjawab ya. Itu bisa terjadi, itu mungkin, sangat mungkin. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih penyebabnya kalau memang itu bisa terjadi? Nah, yang unfavorable berarti gini ya teman-teman, kita itu misal bilang bahwa COGS atas biaya bahan bakunya itu adalah 5 juta. Nah, ternyata COGS pada saat aktualnya di bahan baku itu tidak 5 juta, tapi 5.500.000. Berarti kan selisih tidak menguntungkannya kan 500.000 nih, teman-teman. Nah, 500.000 itu kenapa? Yang pertama itu kita lihat apakah
pada saat analisis variance yang kita bandingkan antara aktual sama realisasi, itu dia pada angka yang sama nggak sih produksinya atau penjualannya? Kalau beda, itu bisa aja semakin tinggi penjualan, itu udah pasti beban pokok penjualannya makin tinggi, teman-teman. Nah, itu pertama lihat dulu di situ. Jadi itu tadi, bukan serta-merta, oh ini unfavorable berarti jelek. Nggak dilihat lebih lanjut kenapa. Atau ternyata sama aja sebenarnya secara kuantitas Bu sama saja, akan tetapi kenapa gitu tetap masih tidak menguntungkan. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka harus dilihat lagi apakah perusahaan ini dengan menyerap biaya produksi yang lebih tinggi itu memang itu ya, memang mau meningkatkan kualitas dari sisi kualitas ataupun karena tidak bisa nego harga mungkin ya ke suppliernya dia sehingga dia atau perusahaan itu mendapatkan harga yang tinggi di suppliernya itu kan bisa. Jadi ini benar-benar case by case gitu. Kenapa bisa tidak menguntungkan? Oke, dari saya itu saja untuk evaluasi daripada pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada sesi diskusi. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.